salah satunya yakni dari Setara Institut, diantaranya yakni menolak Pancasila. Kampus seharusnya menjadi tempat membentuk generasi muda yang berpikir ilmiah, toleran, dan cinta tanah air. Namun, radikalisme mulai menyusup ke lingkungan kampus dengan menyasar mahasiswa yang rentan secara ideologis. Penyebarannya kerap dilakukan secara terselubung melalui forum diskusi atau organisasi mahasiswa. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengancam persatuan dan mendorong tindakan ekstrim. Anda menyaksikan News Update. Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menyebut sekitar 39% mahasiswa di Indonesia telah terpapar paham radikal. Angka tersebut didapat dari hasil penelitian BIN pada tahun 2017. Menurut Budi Gunawan, sebanyak 15 provinsi di Indonesia menjadi perhatian pergerakan radikalisme. Dari penelitian ini juga diketahui 3 perguruan tinggi di Indonesia mendapat perhatian karena kondisinya bisa menjadi basis penyebaran paham radikal. Radikalisme bukan hanya tentang kekerasan fisik. Ia bermula dari pikiran, menolak perbedaan, memusuhi demokrasi, dan mendambakan perubahan sistem dengan cara ekstrim. Dari Alfara Research Center yang diumumkan 31 Oktober 2017 menyatakan bahwa radikalisme sudah masuk kalangan mahasiswa dan pelajar. Meskipun juga perguruan tinggi Muhammad Nasir menyatakan ada sejumlah kecil perguruan tinggi di tanah air yang menjadi tempat tumbuhnya kelompok radikal. Kepolisian Republik Indonesia mengimbau pihak kampus untuk makin waspada dan meningkatkan pengawasan agar kampus tidak terpapar paham ideologi radikal. Hal itu terkait dengan adanya kejadian penangkapan terduga teroris di kampus Universitas Riau Sabtu lalu. Soal radikalisme di lingkungan perguruan tinggi, kami bahas bersama pengamat terorisme Universitas Indonesia Ridwan Habib dan melalui sambungan satelit sudah bergabung di Karo Penmas Malang. Tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 3 orang mahasiswa terduga teroris di lingkungan Universitas Riau, Pekanbaru, Sabtu 2 Juni lalu. Satu dari 3 terduga bernama Muhammad Nur Zamzam telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 2 orang lainnya masih berstatus saksi. Zamzam diketahui memiliki hubungan dengan otak teror Mapolda Riau Mursalim, alias Pak Ngah. Pak Ngah pernah memesan bom pada Zamzam sebelum teror Polda Riau pecah. Alumni Universitas Riau Fakultas Visipol tersebut juga diidentifikasi masuk jaringan teror jamaah Ansharud Daulah. Oktabari Ardiansyah Nugraha melaporkan untuk NET. Polisi resmi menetapkan dosen Institut Pertanian Bogor Abdul Basit sebagai tersangka terkait kasus perencanaan kerusuhan dalam aksi Mujahid 212. Dari hasil pemeriksaan intensif polisi, Abdul Basit tak hanya menyimpan 28 molotov dalam rumahnya, tetapi juga berperan merekrut 9 orang yang memiliki kemampuan merakit molotov. Polisi menduga ke-9 orang yang direkrut untuk menjadi otak dan eksekutor dalam membuat kerusuhan saat aksi Mujahid 212 Sabtu pekan lalu. Menanggapi kasus ini, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menyebut kampus belum bersih dari radikalisme. Untuk itu, menurut Nasir, upaya pemberantasan paham radikalisme harus terus-menerus dilakukan. Ia pun mendorong agar kepolisian untuk mengusut tuntas oknum dosen tersebut. Sementara itu, Karo Penmas Mabes Polri Dedi Prasetyo menyebut Abdul Basit dijerat dengan sejumlah pasal. Salah satunya pasal atas tindak pidana membuat, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyerahkan, dan atau berusaha menyerahkan bahan peledak. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.
Universitas Brawijaya Malang dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang berlangsung Kamis siang di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya. Setelah kerjasama ini, BNPT memastikan terbuka dengan sivitas akademika untuk membantu menyiapkan program mitigasi pencegahan paham radikalisme dan terorisme masuk ke lingkungan kampus. Terlebih sebelumnya, salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya Malang dari jurusan Hukum Internasional ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu karena terbukti bergabung dengan jaringan terorisme dengan terlibat kegiatan pengumpulan dana kegiatan ISIS di Indonesia. Tentunya kami juga sangat concern untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, program-program pencegahan ya di lingkungan kampus. Jadi kami dengan tangan terbuka dengan seluruh sivitas akademika untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik, bagaimana melaksanakan program-program yang terbaik, bagaimana memitigasi agar penyebarluasan paham ideologi terorisme ini tidak mudah begitu saja masuk ke kalangan entitas masyarakat, termasuk di lingkungan kampus, yang tentu harus kita selamatkan. Boy menambahkan bahwa mahasiswa harus menjadi generasi emas yang memiliki semangat nasionalisme, patriotisme, dan bela negara. Selain itu, materi tentang bela negara dan pencegahan paham radikalisme bakal dimasukkan dalam materi perkuliahan. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial merupakan fondasi utama dalam membangun pribadi mahasiswa yang toleran, kritis, serta cinta tanah air. Dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini di lingkungan kampus, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang kuat mengenai keberagaman, pentingnya dialog, serta semangat kebangsaan yang inklusif. Dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila, kampus tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga bijak secara moral dan sosial. Inilah langkah nyata untuk mencegah lahirnya radikalisme, serta menjaga Indonesia sebagai bangsa yang damai, bersatu, dan berdaulat. Jaga kampus, jaga pikiran, tolak radikalisme. Kami dari kelompok Legam melaporkan.